SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sinjai. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Mifta Ainun. Beliau guru matematika di UPTD SMP Negeri 31. Assalamualaikum Bu Mifta. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Iya Bu, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya, adapun yang tujuan diadakan percakapan pra observasi ini adalah untuk bagaimana mengetahui kesiapan Ibu dalam mengadakan pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya mau tanyakan tentang materi yang Ibu bawakan. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan di kelas? Oke, untuk materi yang akan saya sampaikan nanti itu di kelas 9 bab 1 materi tentang aljabar, khususnya di operasi perkalian pada aljabar. Jadi tujuannya itu dengan menggunakan media pembelajaran bagan perkalian aljabar, peserta didik diharapkan mampu untuk menyelesaikan operasi aljabar dengan mudah dan tentunya menyenangkan. Jadi tentang operasi aljabar jadi strateginya tadi menggunakan media pembelajaran. Medianya yang digunakan apa? Saya menggunakan manila karton Pak, kemudian ditempeli di situ kayak tabel-tabel yang berbentuk seperti bagan. Makanya saya beri nama bagan perkalian aljabar. Jadi bentuk pembelajaran seperti ini kan ujungnya adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpusat ke siswa atau student center jadi kita dalam proses pembelajaran nanti diharapkan bagaimana melibatkan secara utuh siswa itu dalam beraktivitas dalam pembelajaran. Jadi strategi yang digunakan bagaimana Bu? Strategi yang saya gunakan itu Pak, itu namanya tadi student center, di mana siswa lebih aktif belajar sambil bermain, kemudian dipadukan dengan model pembelajaran project based learning, dipadukan dengan pembelajaran berbasis kelompok. Siswa bisa bekerja sama di dalam kelompok tersebut menyelesaikan masalah tentang aljabar. Jadi tentang pembelajaran aljabar ini dengan menggunakan media tadi, kemudian prosesnya berkelompok juga. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita yang dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baiklah Bu, sekian percakapan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali melanjutkan materi kita. Meskipun mungkin ini teman-temannya kasihan banyak yang capek karena dikejar latihan 17 kan, tapi tidak boleh mengeluh, tidak boleh ibu udah buka belajar matematika, buka latihan saja, sehingga itu latihan ada waktunya untuk latihan, ada waktunya untuk belajar. Mengingat beberapa minggu ibu tidak masuk karena sesuatu dan lain hal, jadi materi kita terlambat sekali kan, jadi kalau mau latihan terus materi tidak jalan juga. Nah, jadi sembari kalian latihan 17, kalian belajar juga. Jangan fokus hanya latihan 17 di. Kemudian ibu mau sampaikan sebelum kita belajar lebih jauh sampai semester
matematika itu apa? Momok yang menakutkan. Saya pernah dengar begini yang perempuan. Pertama kali datang perempuan, wih ibu dari mana sih? Kenapa ibu? Sekalinya aku dengar-dengar, ternyata yang laki-laki ada dia bilang begini, kamu sih pernah matematika. Iya toh? Ini orang tidak pakai roh. Enggak pernah saya beli. Kita tuh jualan. Ini orang tidak pakai roh. Video dari Di depan sudah bilang, ibu. Geser kemana? mungkin tadi baru kemarin Putar kita. Jadi yang merasa bilang begitu, yang ada rasa Bawa ki. sesal di Jangan dadanya, lupa, Pak. ada rasa marah di dadanya, bagus itu matematika. Tolong itu dihapuskan karena kalian tidak bisa menghindari itu matematika. Dia nanti belajar yang matematika, mau membalanca matematika. Mau kita mulai dari awal matematika kita itu. Jadi jangan benci matematika. Apalagi benci gurunya. Wih, mau bilang misalnya. Jangan benci matematika, apalagi sampai benci gurunya. Dina? Udah? Oke. Yang tidak datang kemarin, silahkan lihat catatannya temannya di apa materi-materi yang akan kita pelajari di semester ini. Sebentar. Siapa yang tidak hadir? Hari ini. Gitu, Mi? Mana Arhan? Ibu pesan kok bilang hari ini mau orang kalian datang semua. Krik. Nah, beritahu kemarin juga. Baru kemarin ditanya saya. Yang tidak ada kemarin bukunya ada 2 nama, catatan sama pelatihan. Kalau bisa bukunya dibungkus pakai kertas berwarna putih. Jadi kalau misalkan tidak ada pembungkus buku kata boleh pakai kalender kertas. Oke? Jadi dibungkus ini warna putih. Tulis di sini di depan nama sama catatan yang dilakukan. Oke, sudah dengar? Untuk kelas 9 ibu sampaikan lagi tidak, belum ada buku cetak. Oke, hari ini kita mau melanjutkan materi aljabar. Sebelum kita lanjut mempelajari tentang aljabar, ini bukan hal yang asing kan? Bukan hal baru mengenai aljabar kan? Apa yang kalian ingat tentang aljabar? Jadi kalau kita berbicara tentang aljabar, berarti kita berbicara tentang huruf. Dan nanti hurufnya tuh ada angkanya, dan berangkanya. Ini kita mau mempelajari tentang operasi perkalian pada aljabar. Sebelum masuk ke situ, kita harus ketahui dulu bentuk aljabar. Tingkatan paling tinggi dulu, pembagian. Pembagian. Lalu penjumlahan. Lihat itu operasi perkalian 2 suku. Sekarang ada 2 alternatif yang mau ibu tawarkan. Yang pertama itu perkalian 2 suku dengan menggunakan bahan perkalian aljabar. Dan cara yang kedua dengan menggunakan cara manual seperti ini yang ditanda-tanda masuk. Sekarang cara yang pertama. Tunggu dulu, baca dulu ini. Baper. Nah ini. Membenci matematika tidak akan membuatnya jadi mudah. Matematika hanya berisi angka-angka. Ada yang bilang Pak? Jangan coba kita cara yang pertama, coba kalian bandingkan yang mana yang mudah. Ini ada 2 suku kan? Dari yang di atas cuma 1. Kalau kita mau menyelesaikan soal seperti ini harus dikali masuk 2x kali 3x. Nah, dulu. Lalu sebentar lagi 2x kali positif 4.
Ini dulu. 2x kali 3x. 6x pangkat 6x pangkat 2 ini kan pangkatnya. Ada di sini pangkat 1, ada di pangkat 1. Paham? Sekarang 2x kali positif 4. Positif dulu, terus dulu positif 8 meter. Positif 8. Positif 8 x. Berarti 8x. Sekarang coba kita lihat di bagian kalian. Berapa? Mana tadi? Sini nih. 2x kali 3x tambah 4. Sementara ini? Sekarang ini yang di depan, yang di luar kurung ini toh? Di luar kurung. Kita tulis di bawah sini ke kalian. Hah? Ini yang di dalam kurung, ini yang dikurung, yang di dalam sangkar ini kita tulis di sebelah sini di atas. Nah, apa di situ? 3x tambah positif 4. Paham itu? Jadi yang di luar kurung ini kita tulis di bawah sini ada khususnya kan? Yang di dalam kurung ini, yang di dalam sangkar kita tulis di sini. Sekarang sama aja. 3x kali 2x 6x 2. Sekarang 4 dikali 2x 8x. Jadi tidak mengkalikan begini nih orang, tidak membuat nih orang panas-panas seperti ini. Sisa dikasih masuk di dalam kolom. Ini supaya lebih rapi. Kalau begini kira-kira masih pusing. Pusing pakai begini. Lebih mudah pakai begini atau pakai begini? Itu baik. Karena langsung dikasih masuk di dalam kotak. Cuman kalian harus bikin kotak-kotak begitu. Bisa pakai begini, tapi pakai pensil. Sudah ditulis di sini, dihapus lagi dan masuk lagi di dalam yang lain. Jadi tarik kembali. Bisa pun dibikin padan seperti ini, kotak-kotak dibikin. Gampang yang begini. Sekarang kita tulis berapa hasilnya? 6x pangkat 2. Pangkat 2. Positif di sini kan? 8x. Tambah 8x. 2 tambah 3b kali 8. Beda lagi bentuknya tuh. Balik lagi yang satu pindah ke belakang. Untuk memudahkan kalian supaya tidak bingung, masih kita ini 8a ke 8. Jadi kita tulis 8a dalam kurung 2a tambah 3ab. Sedikit dan kan? Ayo. Masa itu saja? Kita jawabnya. Ini jawab di samping. Ada harusnya soal yang berbeda nih. Iya bu. Coba saja. Iya tolong. Jangan lupa ini dah. Sini. Terus berapa? Berapa nilai itu jawabannya? Kali ini. Kali coba. Berapa? Asalnya? Pangkat 2. berapa kali negatifnya? Oh, Negatif. Kalau ini kamu kalian. ini 15. Berapa tambah 8 tambah 8 tambah 8 16.
acak siapa yang naik di atas pergerakan dan jadi semua anggota kelompok harus tahu kenapa jawabannya seperti itu. Yang bermain. Ya semua di sini. Tulis di sini nama kelompoknya. Kemudian ini soal menjodohkan. Bicara sebentar itu perhatian. Sebelah kanan ini yang di sini ada soal. Ini ada jawaban. Kalian pilih, kalian putar garis di bawah ini gitu. 3x dalam kurung x tambah 5. Mana jawabannya di sini? Kalau ini jawabannya, berarti tarik garis ke sini. Itu buat. Boleh jadi ini perjalanan. Ini perjalanan. Kelompok 1 ini kelompok 2. Kejalan gimana? Jadi lagi 1, 2, 3 cocok 1, 2, 3, 4, 5 satu kan ada 5 soal di situ pasti tak satu ini lagi ya ibu tunjuk acak siapa yang ada paham? Kasih nih saya yang bagi ini oke ini bagi saya deh udah deh yang terpakai di sini iya iya bisa enak nyamper jangan boleh apa nyamper di sini namanya apa yang harus kerjanya kalau begitu ada bukan sama Kadang-kadang tidak paham anggota kelompoknya, ketua kelompok wajib membimbing, ketua kelompok putri. Di sini ketua kelompok saya singkat Indonesia. Jadi semua punya tanggung jawab menyelesaikan satu soal tak? Kasih waktu 10 menit. Pak. Masing-masing punya tanggung jawab. Sebentar kalau tidak dapat jawabannya tanya nih yang dulu tulis. Oke, bagaimana sudah selesai semua? Oke, sesuai janjinya ibu mau satu perwakilan dari kelompok ini, satu perwakilan dari kelompok ini. Untuk kelompok 1, coba Marvel. Coba Marvel dari Marvel dapat soal yang mana? Coba juga di atas Marvel. Marvel dapat soal yang mana Marvel? 2. Jadi berarti semua ke sini negatif 2A kali A ditambah 7. Kira-kira yang mana jawabannya Marvel? Langsung silang bilang. Mana Marvel jawabannya? Oh, jawaban aku Dapat. Ya. Oke. Bagaimana yang lain? Kelompok sebelah? Sama? Sama jawabannya? Kira-kira benar? Benar. Coba bagaimana caranya Marvel? Bagaimana caranya Marvel? Bisa tuh. Di sini Marvel, di sini Marvel. Sama itu.
Mau jual apa deh? Diri punya baik. Benar? Benar, Bu. Karena jawabannya benar, kita berikan dia. Kalau ibu bilang kita berikan dia good job guys, kalian begini lah. Good job guys. Mana ke depan sini? Bagaimana jawabannya temannya? Good job guys. Good job guys. Good job guys. Oke guys. Sekarang di pelajaran kelompok 2 ibu mau apa? Apa dapat soal yang mana? Hal ini. Apa jawabannya apa? Kelompok 1? Ya. Coba bagaimana caranya apa? Nah, jawabannya. Kenapa ada kelompok 2 di situ? Bagaimana kelompok 2 itu? Ada atau tidak ada? Lihat ada atau tidak ada? Ada ke sini? Bagaimana guys? Good job, guys. Oke, silakan duduk. Jangan berdiri itu saja. Oke, semua menghadap ke depan. Tadi kata semua ibu kita kasih tanggung jawab masing-masing, Pak. Sesuai masing-masing, Pak. Berarti tidak ada lagi yang tidak mau. Untuk hari ini, coba ada yang bisa mengumpulkan atau ada yang bisa berbicara sedikit apa yang kalian dapatkan hari ini. Coba dari kelompok sini. Dari kelompok sini ada yang mau berbicara apa yang sudah kalian pahami. Mas Oki. Coba Mesya. Apa Mesya? Udah show dulu aja. Ya, udah show Dan kalau menurutnya kelompok ini bertanya, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian aljabar, satu suku dan dua buat buku. Kalau dari kelompok sebelah, apa? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Memangnya hari ini kita cuma belajar operasi satu suku dua suku kan kita yang jelas pengertian. Contoh operasi aljabar. Lagi. Contoh aljabar. Itu untuk aljabar. Ada yang bisa sebutkan ke ibu tadi bentuknya itu aljabar. Aljabar itu apa? Aljabar adalah nama orang. Bukan itu. Aljabar Terdiri dari tiga kata kunci. Perhatikan semua ke sini. Perhatikan semua ke sini. Perhatikan semua ke sini. Perhatikan semua ke sini. Jadi ada tiga kata kuncinya, konstanta, koefisien, dan variabel. Kemudian tadi kita juga sudah menyelesaikan perkalian aljabar dua suku dengan cara manual dan dengan cara menggunakan membuat alat peraga. Nah, ini alat peraga tidak sebenarnya ini hanya untuk memudahkan, tapi yang paling penting yang harus kalian ingat itu cara manual seperti ini. Karena manakala tidak ada ini, bisa berjalan
Lebih mudah Uma. Jadi nanti semoga yang kita kesempatan kalau ada lagi materi-materi yang bisa dibuatkan oleh keluarga semoga bisa senang, lebih enjoy, lebih bahagia belajar matematika bersama. Oke, untuk materi minggu depan, jadi persiapan minggu depan dan Senin depan kita akan belajar tentang pembagian aljabar. Jadi bukan lagi materi kelas 8 nya pembagian aljabar. Di untuk tugasnya nanti Ibu kirim di grup WA. Kamu semua di grup WA atau nanti saya kirim saudara kemana ke Indonesia. Di Indonesia yang kirim ke teman-temannya. Hah? Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semua perhatian semua. Oke. Ibu kira cukup untuk hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jadi alhamdulillah sudah pada pertemuan sebelumnya sudah kita melakukan observasi kemudian observasi di kelas. Mungkin bagaimana perasaan Ibu pada saat diobservasi? Kalau ditanya masalah perasaan tentunya agak sedikit deg-degan karena baru lagi diobservasi, kemudian senang karena banyak pelajaran yang saya dapat di dalam selama observasi itu, Pak. Jadi pada saat observasi kan pada saat kita melakukan pembelajaran, yakin kita mengatakan bahwa kalau kita mengatakan bahwa itu sempurna sekali, alhamdulillah. Tetapi kan sering masih ada hal-hal yang kita temukan pada saat itu. Masalah utama yang Ibu anggap bahwa itu masalah utama Ibu pada saat pembelajaran apa? Kalau masalah yang paling mendasar itu sebenarnya di praktikan siswa, Pak. Kan saya ini kebetulan guru matematika, seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu kalau mendengar saja kata matematika sudah kayak bagaimana ya, sudah down sebelum belajar. Jadi saya mengamati itu di dalam kelas itu siswa hanya sekitar 1, 2, 3 orang saja yang aktif. Itu kalau misalkan kita belajar berkelompok, yang aktif itu cuman ya yang 1, 2 orang itu, yang lainnya hanya kayak ikut-ikutan. Kemudian kebetulan waktu di observasi itu penggunaan media pembelajaran yang saya gunakan, saya rasa itu masih terbilang tradisional karena masih menggunakan kertas. Saya mau itu sebenarnya yang kayak menggunakan teknologi, tapi karena kita terbatas di sarana dan prasarana, ya kita menggunakan apa yang ada yang bisa saya buat. Jadi harapannya itu bagaimana sebenarnya? Harapan saya ya, saya ingin pembelajaran di mana ya siswa itu bisa aktif, bisa senang, bisa enjoy dalam belajar. Kemudian saya sangat mau sekali setiap tidak usahlah setiap mengajar, mungkin 1 kali atau 2 kali seminggu itu kami bisa menggunakan teknologi, karena saya melihat dulu waktu masih listrik itu masih bagus-bagusnya, siswa itu kalau belajar menggunakan komputer itu kayak games atau ditampilkan ya semacam slide lah, mereka itu kayak beda suasana belajarnya, mereka kayak lebih aktif, lebih senang. Jadi Ibu ingin bahwa dalam pembelajaran nanti menginginkan bahwa supaya aktif siswanya, ya kita menggunakan media-media yang dianggaplah ya sebagai yang sewajarnya lah, seperti penggunaan mobil fokus atau penampilan slide minimal itu, atau kita menggunakan aplikasi games untuk aktifkan siswa. Jadi juga Pak, di waktu observasi itu saya belum terlalu kemudian berdiferensiasi. Mungkin selanjutnya saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa itu bisa melakukan kita bisa memberikan proses belajar
belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi itu upaya yang Ibu akan lakukan selain penggunaan media, kemudian mau merubah cara pembelajaran yang dulunya monoton, kemudian akan melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dasar siswa. Kira-kira langkah ini bisa diterapkan kapan? Kalau bertanya kapan, saya nggak bisa bilang segera, tapi belum bisa memastikan bilang hari ini. Tapi saya mau segera supaya proses pembelajaran ini bisa berubah. Jadi akan segera melakukan perubahan pembelajaran. Dalam mencapai atau dalam upaya tersebut, kira-kira ada teman yang bisa misalnya dari kegiatan berdiferensiasi itu, adakah teman yang bisa diajak untuk kolaborasi dalam bagaimana misalnya penyusunan perangkat ajar atau bagaimana penataan siswa pada saat pembelajaran yang berdiferensiasi? Kalau dibilang ada, pasti semua teman-teman di sini bisa diajak untuk berkolaborasi, karena kita tahu bahwa kompetensi teman-teman tidak diragukan lagi, Pak. Jadi banyak teman-teman yang bisa diajak berkolaborasi. Ya, terima kasih Mita. Jadi itulah upaya yang kita untuk memperbaiki pembelajaran kita di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan atau yang kita impikan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kebetulan pada hari ini juga kita didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Pada Bapak diberi kesempatan untuk memberikan penguatan terhadap pasca observasi yang kami sudah lakukan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari awal sampai akhir untuk kegiatan pasca observasi di Kedokan Dulu saya sudah mengikuti, dan jadi catatan juga buat kita semua bahwa pasca observasi tentunya kaitannya dengan apa yang mereka sudah lakukan. Tadi sudah ditanyakan tentang itu, dan metode-metode yang kita gunakan atau teknik-teknik yang kita gunakan di dalam bertanya kepada teman, tentunya teknik apa itu Pak? Coaching, tau? Ya Pak. Coaching itu yang kita perlu munculkan. Saya rasa sudah berjalan, sudah sebagaimana mestinya, tinggal penguatan-penguatan dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan ke guru, bagaimana dia menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang mereka hadapi, termasuk tadi tentang pembelajaran diferensiasi. Seharusnya mungkin lebih banyak menggali di situ sehingga dia bisa menemukan sendiri apa langkah yang mereka bisa dapatkan di sana.